Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan Akila berdoa. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selanjutnya sebelum kita melanjutkan lagi, kita akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat sudah. Ada absen satu-satu ya. Yang pertama Chandra Bayu Pamungkas, Dipa Ayu Andini, ada Arza, Laila. Ya, semua anak-anak berangkat ya. Belum mengawali pembelajaran, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak semua berdiri. Nanti kita setelah mempelajari teks prosedur, kita akan mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari teks prosedur yang akan kita pelajari ini, yang pertama, ya, melalui video peserta didik nanti dapat mengidentifikasi teks prosedur secara langsung. Melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur dengan jelas. Terus yang ketiga, melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat membuat teks prosedur suatu kegiatan dengan tepat. Siapa di sini yang pernah memakan mie instan? Gambar mie instan, kira-kira mie instan apa yang paling enak? Terus selanjutnya, bagaimana cara memasaknya sebelum kalian makan? Ya, direbus. Pernahkah kalian membaca tata cara memasak mie instan pada rumusnya? Kita sebelum lanjut ke pembelajaran, kita akan melaksanakan namanya ice breaking. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Ada gimana pertama ayo. Sekarang kembali. Selanjutnya Anda akan memperlihatkan video pembelajaran. Masih semangat? Ya. Nah, sekarang perhatikan videonya.
Teks prosedur. Halo, kembali lagi di channel Cooktime. Kali ini kita akan memasak tteokbokki simple. Siapa sih yang tidak mengenal tteokbokki? Cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah booming sekali di tanah air. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Rebus tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Halo teman-teman kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Prosedur menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya, atau langkahkan kaki kanan ke depan. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kata mengaduk, memotong, atau teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng kecap. Bagian pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal judulnya adalah cara membuat nasi goreng kecap. Bagian kedua adalah tujuan. Bagaimana cara membuat nasi goreng kecap? Yuk ikuti resep berikut. Bagian ketiga adalah alat dan atau bahan. Tuliskan semua bahan yang dibutuhkan. Tambahkan juga seberapa banyak jumlah atau ukuran yang dibutuhkan agar lebih jelas bagi pembaca. Bagian kelima adalah penutup yang bisa berisi penegasan ulang, simpulan, manfaat, atau tips tambahan. Contohnya, resep nasi goreng ini bisa untuk 3 porsi loh. Kamu juga dapat menambahkan cabai jika menyukai rasa yang lebih pedas. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba. Bagaimana? Sudah makin pahamnya dengan teks prosedur? Pengertian dari teks prosedur. Ya. Teks prosedur adalah tulisan yang membuat petunjuk secara urut dalam menuliskan suatu karya. Seperti apa? Jadi petunjuknya urut dari alatnya, dari bahannya, dari cara langkah-langkah pembuatannya itu urut. Ada semua. Selanjutnya lagi, tujuan penulisan teks prosedur. Teks prosedur mempunyai tujuan memberikan panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Karena lanjut lagi, jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, dilihat di situ ada namanya teks prosedur sederhana. Berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, lihat di situ ada gambar lemot. Jadi teks prosedur sederhana itu prosedur menggunakan remote televisi. Kalau televisi tok, ada cara menggunakan misalkan remote AC bisa, televisi AC. Selanjutnya teks yang prosedur yang kedua, teks prosedur kompleks. Ya, ada teks prosedur kompleks.
terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk pihak tahapannya. Jadi rodok dhuwur, tahapannya itu rodok dhuwur. Contohnya di situ ada gambar orang lagi menulis. Apa yang ditulis dilihat di situ? Cara mengisi formulir pendaftaran sekolah. Selanjutnya yang ketiga, dilihat lagi di teks prosedur yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol itu apa Pak? Dilihat. Langkah-langkahnya sederhana dan mudah dipahami. Contohnya dilihat, ya, itu adalah gambar dari teh manis es teh bisa. Kalian pernah membuatnya? Kira-kira langkah-langkahnya bisa cara membuatnya? Bisa. Dan di situ ada cara membuat teh manis, apalagi dicampuri sama es. Pasti. Lanjut, ciri-ciri dari teks prosedur. Dia ciri-cirinya. Ayo semua perhatikan. Menggunakan kalimat, namanya kalimat perintah. Misalkan rebuslah atau hidangkanlah, itu jenis perintah. Selanjutnya menggunakan kata kerja aktif. Terus yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi urutannya bagaimana itu ditulis, ada tulisannya. Terus kapan kita menggunakan teks prosedur? Ayo diperhatikan. Jadi kita menggunakan teks prosedur itu ketika kita membuat resep makanan. Cara membuat apa contohnya misalkan nasi goreng tadi, selain itu ada cara membuat bakso. Selanjutnya menjelaskan aturan permainan. Pasti dalam sebuah permainan itu ada namanya aturan. Kalau aturan pasti kata-kata aturan itu tidak boleh dilanggar. Kalau menjelaskan aturan permainan, nah dalam sepak bola kalau kalian melanggar aturan biasanya akan mendapatkan kartu kuning atau kartu merah ada itu. Kalau kalian memberi arah atau panduan, itu juga penting teks prosedur. Jadi kita akan diberikan arah atau panduan bagaimana caranya. Lanjut, urutan dari teks prosedur. Teks prosedur itu ada urutannya. Yang pertama dilihat ada namanya judul. Judul apa yang kalian buat, apa yang kalian teliti nanti. Misalkan contohnya ada tadi apa? Membuat nasi goreng, ada membuat mie goreng, ada membuat bakso, sate, itu judulnya. Pasti ada namanya judulnya. Setelah judul kalian mengetahui, kalian harus menentukan namanya alat dan bahan apa yang akan kalian gunakan. Selanjutnya, langkah pembuatannya. Langkah-langkahnya bagaimana cara membuatnya? Kira-kira kalian sudah bisa membedakan langkah-langkah dari awal sampai akhir pembuatannya kira-kira tahu atau tidak? Tahu. Kalau masak misalkan nasi goreng, kira-kira dari beras atau dari nasi masaknya? Sudah dari nasi. Orang tidak tip atau kesimpulan. Kalian sudah. Tapi kalian tahu kesimpulannya berarti apa? Kesimpulan kita bisa tadi enak dihidangkan setelah dingin, bisa dihidangkan setelah dingin gitu bisa. Kita akan ice breaking sekali lagi. Ice breakingnya
kita akan mempraktekkan sesuai yang ada di video. Dilihat videonya. Ayo kalian semua berdiri dulu biar tambah semangat. Di sini ada ice breaking-nya. Kalian boleh gerak sepuasnya, boleh teriak sekencang-kencangnya. Dimulai. Selanjutnya, setelah kita melakukan ice breaking, kira-kira kalian tambah semangat atau tidak? Semangat. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar LKPD. Selanjutnya nanti kalian Pak Angga bagi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan secara kelompok. Kelompok yang pertama, Pak Angga kasih nama kelompok bakso. Kelompok pertama kelompok Chandra, Akila, sama Diva. Itu kelompok 1 namanya adalah kelompok bakso karena sesuai dengan kesenangan kalian bakso. Sekarang Aska dan Arza, Pak Angga kasih nama kelompok sate. Karena ada yang suka sate ayam, ada yang suka sate kambing. Jadi Pak Angga kasih nama kelompok sate. Sudah siap semuanya? Ya, lanjut langsung Pak Angga kasih lembar LKPD-nya. Terus kalian kerjakan bersama-sama ya. Jadi dipahami dulu, mulai dikerjakan. Kalian berdiskusi bersama teman-teman. Kira-kira apa yang dikerjakan di sini ada, perhatikan dulu. Ada cara-cara membuat. Ini pertama dikasih judulnya dulu. Diperhatikan dulu Pak Ayo. Pertama dikasih judulnya. Judulnya apa? Cara membuat. Misalkan di sini cara membuat mie goreng atau cara membuat nasi goreng. Di sini adalah cara membuat. Terus di sini ada gambarnya, itu sebelahnya ada gambarnya. Gambarnya gambar apa? Sesuai dengan apa yang ada di situ di lembar LKPD kalian. Terus setelah itu nanti kalian kasih tahu alat apa yang digunakan, terus bahan apa yang kalian gunakan. Dan sudah masuk ke cara pembuatan. Bagaimana? Nomor 3. Tangan-tangannya. Nomor 1 sudah. Nah, sambil berdiri dulu kira-kira ada yang salah tidak? Ya.
menit lagi. Udah, selanjutnya kalian nanti setiap kelompok akan mempresentasikan satu-satu. Jadi tiap kelompok nanti mempresentasikan. Untuk kelompok selanjutnya, misal untuk kelompok 1, coba untuk kelompok 1 mulai dari kelompok 1 tadi kelompok apa menurut kelompok 1? Bakso. Nah, coba ke depan sama temennya juga ikut ke depan semua. Presentasikan depan sini, depan temannya biar kelihatan, temennya biar dengar. Yang membaca yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra dari kelompok bakso. Berikut ini hasil diskusi dari kelompok kami. Cara pembuatan ayam goreng. Alat: panci, kompor gas, piring sumpit. Bahan: mie goreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba Chandra berdiri dulu sama teman-temannya. Dari kelompok ayam goreng, bakso ya, ayam goreng. Kelompok bakso tadi adalah membuat apa namanya? Mie goreng. Kira-kira yang dipresentasikan oleh kelompok bakso sudah sesuai atau belum? Sudah. Kira-kira ada tanggapan apa yang kalian berikan? Coba tunjuk jari. Dan bisa apa? Ya, itu belum ada keterangannya, minyak digoreng atau direbus? Direbus. Dan direbus ini membuat apa? Digoreng. Juga direbus, lanjut digoreng. Ya, udah bagus, tepuk tangan ya semua. Nah, sekarang silakan duduk ke tempatnya lagi. Selanjutnya dari kelompok 3, yaitu kelompok sate. Ya, silakan maju ke depan. Yang dua sini. Ya. Ya, perhatikan untuk kelompok 1 dan 2, yang kelompok 3-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Saya dari kelompok sate. Berikut ini hasil diskusi kelompok kami. Judul: mainan pesawat. Alat hebat. Alat: gunting, pisau, rem, pewarna, wadah. Bahan: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang perhatikan di sini dari kelompok 3 adalah teks prosedur membuat mainan pesawat. Ya. Dari apa yang disampaikan kelompok 3, coba sekarang kelompok 1 memberi tanggapan. Diwarnai dulu atau dilem dulu? Ya, dari bagaimana tanggapannya dari kelompok 3? Diwarnai dulu. Kelompok 3. Nah, silakan kembali ke tempat. Nah, ya. Selanjutnya setelah kalian bekerja kelompok, Pak Angga akan kasih kalian namanya lembar kerja mandiri. Kalian kerjakan satu-satu, ya. Terus nanti juga dikumpulkan. Ya, KPD 1-nya, KPD 2-nya, ya. Kalian coba kerjakan, dikasih nama dan nomor absennya. Pak Angga kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ini tidak kelompok, ini tugas mandiri. Ya. Nama, nomor absen, terus dikerjakan. Itu di situ ada titik-titik.
Ayo semua kumpulkan di depan. Ya satu-satu. Ayo kumpulkan depan sini. Absen 1. Ayo gak apa-apa kumpulkan depan. 2. Absen 2. Absen 3. Absen 4. Absen 5. Absen 6. Absen 7. Absen 8. Absen 9. Absen 10. Selanjutnya, ya, Pak Angga mau tanya dulu, bagaimana cara menyusunnya tadi? Kira-kira gampang atau susah? Gampang atau susah tadi cara mengerjakannya? Gampang. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Senang. Kira-kira dari pembelajaran yang telah kita lalui tadi, hal apa yang paling menarik menurut kalian? Bagian video pembelajaran. Bagian video pembelajarannya. Ada lagi atau tidak kira-kira? Ada. Waktu kalian briefing tadi kelihatan sangat semangat. Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lalui, kesimpulannya adalah kita dapat menginterpretasikan atau memberi gagasan akhir dari suatu kegiatan atau tindakan yang dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi kita itu dapat menginterpretasikan dan memberi gagasan akhir. Jadi setelah kita membahas teks prosedur, kita dapat menyimpulkan. Jadi kita dapat melaksanakan apa? Kira-kira sudah jelas atau tidak? Sudah. Nah, untuk materi selanjutnya, nanti kita akan mempraktekkan minggu depan, pelajaran selanjutnya kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana kita membuat tidak cuma ditulisan tapi kita langsung mempraktekkan. Jadi kita membuat mie, nanti memasak kopi. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan, ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Sudah cukup jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas ya, ada paham semua ya? Sudah. Kalau sudah, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan doa. Silakan kita berdoa lagi. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.